Selamat siang, kita ketemu lagi di podcast Akuntansi Biaya dengan Bapak Fandi Galang Wicaksana. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya ya. Berarti ini masuk ke sesi 6 ya, Pak. Oke, Nah, sesi kemarin tadi kan untuk langsung saja ya. Tadi kan belum selesai. Iya. Dan untuk Vivo, berarti kan emang perusahaan yang berbasis dengan makanan. Iya. Harus menggunakan karena memang untuk menghindari kadaluarsa makanan. Yang untuk average itu kebiasaan yang digunakan perusahaan adalah terkadang menggunakan average karena nanti harga biaya yang dikeluarkan itu dipukul rata. Nah, ini kita langsung aja masuk ke soalnya. Oke, iya, biar Nah, lebih ini jelas lebih lagi. paham. Jadi ini di sini kita menggunakan metode rata-rata karena tadi kan contohnya kita pertama rata-rata, yang Iya. kedua adalah Vivo. Iya. Nah, yang pertama adalah rata-rata. Nah, di sini PT Arum memproduksi sirup melon BDP awal Mei tahun 2019. Berarti kan barang yang belum selesai pada bulan, berarti bulan April kan. Yang selesai ternyata 1000 liter dengan tingkat penyelesaian. Nah, ini lebih kompleks. Bahan baku kedua dengan 90%, BTK biaya tenaga kerja yaitu tingkat penyelesaian 70%, dan BOP biaya overhead pabrik dengan tingkat penyelesaian 80%. Dan produk yang baru masuk pada periode ini itu sebesar 9.000 liter. Iya. Nah, BDP akhir ternyata pada setelah akhir periode ternyata masih sisa nih. BDP akhir sebesar 2.000 liter dengan tingkat penyelesaian BBB bahan baku 40%, biaya tenaga kerja 50%, biaya overhead pabrik sebesar 60%. Dan ini biaya produksi yang diserap BDP awal bulan lalu yang diselesaikan bulan ini. Berarti yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi sisanya bulan sebelumnya itu digunakan untuk menyelesaikan periode ini. Ternyata BBB itu mengeluarkan biaya sebesar 5 juta, tenaga kerja kita mengeluarkan 3 juta, BOP 2 juta. Dan untuk biaya produksi bulan ini ternyata perusahaan mengeluarkan BBB itu sebesar 20 juta, BTK itu 15 juta, dan BOP 5 juta. Nah, di sini karena kita membahas tentang dua metode harga pokok, proses untuk rata-rata dan Vivo. Yang pertama pertanyaannya, susunlah laporan harga pokok produksi bulan Mei dengan A, metode harga pokok rata-rata. Yang kedua adalah metode Vivo atau masuk pertama keluar pertama. Yang kedua, hitung harga pokok sirup per liternya. Berarti biaya per unitnya. Nah, di sini masuk laporan laporan produksinya, HP produksi. Nah, di sini pertama tadi kita kan telah mengetahui 3 komponen untuk menyusun laporan HP produksi ini. Yang pertama kan data produksi. Data produksi ini ingat hanya menginformasikan tentang kuantitas saja. Nah, di sini hitung-hitungannya BDP awal 90%, BTK 70%, BOP 80% dengan BDP awal sejumlah 1000 liter. Dan yang kedua adalah produk baru masuk bulan ini sebanyak 9.000 liter. Yang totalnya yang masuk di bulan ini adalah 1.000 liter, ya kan? Liter, ya. Jumlahnya. Nah, ternyata di sini informasi akhirnya apa? BDP akhir dengan ini kan 40, BBB-nya ini tingkat penyelesaian 40, BTK 50%, BOP 60%. Nah, yang belum diketahui apa? Produk yang selesai. Nah, dari sini itu kita bisa menghitung secara matematis. Ketika ini belum diketahui, otomatis berarti 10.000 yang diproses ternyata sisanya di periode akhir yang belum terselesaikan 8.000. Berarti yang selesai 10.000 dikurangi 2.000 sebesar 8.000. Nah, ini. Nah, yang kedua ini hanya menginformasikan tentang kuantitas. Nah, yang kedua adalah biaya yang dibebankan. Nah, di sini ada 3 unsur, yaitu kan kita menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ternyata bulan lalu itu ada masih untuk pengeluarannya untuk perusahaan ada biayanya 5 juta, 3 juta, dan 2 juta
dari informasi ini. Kita masukkan dan totalnya 10 juta, sama ya, sama dengan ini. Dengan biaya bulan ini sebesar ini kita masukkan. 20 juta, 15 juta, 5 juta. Nah, total yang kita keluarkan bulan ini adalah 50 juta. Nah, di sini kita mentotalkan segini, berarti total untuk biaya bahan baku bulan ini adalah 5 juta ditambah 20 juta 25 juta, 3 juta tambah 15 juta 18 juta, dan 2 juta ditambah 5 juta sama dengan 7 juta. Dengan total biaya yang dikeluarkan 50 juta. Nah, yang pertama harus kita ingat adalah kita harus mencari unit setara. Ya, unit setara itu kita dilihat dari BBB ini. Berarti kan tadi rumusnya adalah kan produk yang selesai. Produk yang selesai ditambah dengan yang BDP akhir. Berarti kan produk yang selesai ditambah dengan BDP akhir dikali dengan tingkat penyelesaian per komponen. Berarti kan 8.000 ditambah 2.000 berarti tingkat ini 2.000 ini dikali dengan tingkat penyelesaiannya berapa? BBB 40%, ya kan? Hasilnya 8.800 unit. Nah, BTK di sini 8.000 di sini produk selesai sama ya. Cuma yang membedakan adalah tingkat penyelesaiannya. Tingkat penyelesaiannya 50% dari sini, 60% dari sini. Ternyata kita menemukan ternyata unit setaranya yang kita hitung di sini masuk ke sini. 8.800 untuk BBB, 9.000 masuk untuk BTK, biaya tenaga kerja, 9.200 masuk untuk biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya untuk HP per unit. HP per unit itu rumusnya total biaya produksi yang dikeluarkan. Berarti kan ini. Berarti kan ini yang dikeluarkan ini dibagi dengan unit yang diproduksi setara. Unit kan? Setara. Nah, ternyata setelah dibagi itu hasilnya gini, HP per unit berarti 25 juta dibagi dengan 8. ini hasilnya adalah 2.840,91. Ya mungkin nanti ada pembulatan, kita bisa melakukan pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah, karena nanti karena ini hasilnya ini akan berpengaruh pada proses perhitungan. Ini yang dikeluarkan kan mungkin ada yang 50 juta lebih atau 50 juta kurang. Nah, kita tergantung ini. Nah, perhitungan nggak akan salah ketika kita tuh sesuai dengan langkah-langkah. Namun kalau misalkan ini bisa ditolerir untuk pembulatan seperti itu. Lanjutnya ternyata di total sebesar 5.601,78. Nah, sampai sini sudah paham? Itu sebaiknya dibulatkannya waktu sudah ditotal di bawah atau bisa dibulatkan per ini, Pak? HP per unit itu misalkan 2.840,91 itu bisa langsung kita bulatkan atau sebaiknya kita jumlah dulu baru dibulatkan gitu. Nah gini, setelah saya hitung ternyata itu tidak hasilnya itu 2.840,91 sekian saya bulatkan dua angka di belakang koma seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti tergantung nanti kita bisa membulatkan 2 angka di belakang koma atau 3 angka belakang koma. Gitu. Seperti itu. Iya. Nah, ternyata yang ketiga setelah kita menemukan HP per unit, kita masuk ke komponen ketiga, biaya perhitungan. Nah, biaya perhitungan ini kita sudah tahu kalau misalkan HP produk selesai adalah 8.000 dikali dengan tingkat penyelesaian HP per unit, biaya totalnya itu dikali dengan ini, otomatis biaya harga pokok per unit yang sudah selesai yang setelah kita keluarkan ternyata ketemu 44.814.229. Nah, ternyata kan ada BDP akhir yang belum selesai nih. Nah, belum selesai ini kita masukkan karena average berarti kita pukul rata. Di sini BBB berarti yang sudah selesai berapa? 2.000. 40% diambil dari BTK diambil dari yang penyelesaian BTK. Berarti intinya sama kayak ini ya.
intinya sama. Tapi yang membedakan adalah pengkalinya. Pengkalinya ini dikalikan dengan HP per unit per komponen. BBB kan per komponennya 2840,91 dikalikan sini. Oh iya. Untuk yang BTK kan 2000 dari sini dikalikan dengan sini. Yang selanjutnya 760,87 diperoleh dari masuk ke sini. Nah, diperoleh ternyata hitung-hitungannya BBB-nya itu Rp 2.272.727, BTK-nya 2 juta, dan untuk BOP-nya 913,40 rupiah. Nah, ternyata setelah ditotal HP BDP akhir untuk khusus untuk yang belum selesai itu segini. Jadi 5.185.771. Nah, setelah ditotal ini 50 juta. Jadi untuk perhitungan yang komponen biaya perhitungan ini dari kita memproduksi suatu barang itu kan kita mengeluarkan 50 juta. Itu dialokasikan kemana saja. Nah, ternyata dari 50 juta segini ternyata dialokasikan untuk produk selesai totalnya 44 juta. Nah, sisanya berarti kan 5 juta ini di atas perhitungan ini. Jadi ini sama ini harus sama. Ya kan? Nah, untuk menjawab soal ini kan pertama kita membuat laporan. Berarti ini sudah membuat laporan. Udah. Nah, yang kedua hitung harga pokok sirup per liter ini udah. Ini kan? Ini menjawab soal 1B. Seperti itu. Nah, sampai sini untuk HP ini ada yang dipertanyakan untuk HP untuk rata-rata? Sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan pada sesi selanjutnya mengenai kita akan membahas tentang laporan HP produksi perhitungnya dengan metode FIFO seperti itu. Oke, terima kasih.